belajar dari pengalaman teman-temanku. Jadi mungkin teman-teman kalau mau PDKT tuh sama doinya melalui jalur ikut lomba, boleh banget tuh. Mungkin kalian cari dulu informasi lomba. Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah bersama Kogito, muda dan berkarya. Ya, kembali lagi ke Kesah episode kedua dengan host kesayangan kalian. Memang nggak ada lagi sih host selain saya. Emang Kogito ini milih yang murah kayaknya. Atau mungkin milih yang ini, pengangguran. Ya, di episode kali ini aku nggak lagi sendirian ya. Aku ditemani oleh guest star spesial ya. Oke, itu iklan. Aku ditemani orang penting di Kogito. Dia adalah seorang manajer, wakil manajer. sorry. Prestasinya ada di mana-mana dan dia jago bahasa Inggris. Apalagi kalau bukan Kak Fahmi Fauzan. Halo guys. Sorry ya, udah 1 bulan nggak syuting kayak gini ya. Oke, Kak Fahmi mungkin bisa perkenalan dulu deh. Dari jurusan apa, asalnya dari mana? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fahmi Fauzan. Aku jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Salam kenal semuanya. 2000 asalnya? Aku asalnya dari Prabu Muli, Jody. Prabu Muli itu ya. Kalau kalian dari asal Prabu Muli ketemu Kak Fahmi di jalan, sapa ya? Bawa antar pulang ya. Biasanya kalau malam-malam ini suka mampir ke hotel atau gimana gitu. Parah itu. Siapa tahu gitu. Ini Mbak beli nanas kan? Iya, Mbak beli nanas. Ya, kita positive thinking aja ya. Kak Fahmi ini emang orang tuanya musisi ya? Bukan. Itu Fahmi Dosila Sopamire itu. Ya memang, tapi bisa main musik, mainin piano. Kurang bisa kalau musik. Nggak Tapi bisa, ya? kalau nyanyi ya tidak bisa diragukan lagi suara saya. Fales. Betul. Oke, sama aja sih. Mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaannya sih. Oke, ini baik. udah mau maghrib juga ya. Udah gitu di kosan cewek lagi ngerekamannya. Kayak gak ada modal tempat lain aja. Yaudah gas ya. Oke, ini kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Kita ambil dari Kogito Fest kemarin ya. Jadi kalian kalau belum follow silakan kalian follow Instagramnya Kogito Fest. Ini kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak Fahmi bisa langsung jawab nanti ya. Oke. Setelah aku minta jawaban. Maaf ya, spam disuruh Waman HRD, banyak nanya soalnya. Itu siapa sih yang bikin? Sumpah aku nggak ada ya suruh-suruh orang banyak tanya. Ini dia mention wakil manajer nyuruh dia kasih pertanyaan, padahal kita nggak ada itu apa ya, maksa-maksa. Tapi kita cuman memberikan wadah kepada seluruh anggota Kogiters untuk menuangkan keluh dan kesah mereka dalam melalui IG ini Kogito apa sih? Kogito Fest. Iya. Oke, kita masuk ke benaran nih pertanyaan. Tadi kayaknya cuma iseng-iseng aja. Di Indralaya ada pasar malam, nonton yuk Min, ngajakin Mimin Kogito Fest. Wah, ngajak pasar malam. Kebetulan ikat pasar malam di sini ya? Apa? Dekat ya pasar malam di sini. Bisa kali ya 5 langkah dari kosan ini. Iya. Jo, mungkin teman-teman dari Kogitos yang mau ke pasar malam, boleh tuh kita bareng-bareng nanti. Naik yang lala, terus apa sih yang ketek-ketek itu ini? Aku nggak tahu. Ada kora-kora. Aku mau naik ini komedi putar biar tambah lucu. Kan komedi. Oke. Pertanyaan berikutnya, tips PDKT doi jalur ngajak di lomba dong. Ini siapa yang nanya nih? Ini Kak Fahmi bisa langsung jawab nih. Biasanya paling ahlinya ini kalau masalah kayak gini. Gimana tadi pertanyaannya? Tips PDKT doi jalur ngajak di lomba dong. Kakak. Gimana ya? Aku sebenarnya bukan yang orang suka ikut lomba gitu ya, tapi belajar dari pengalaman teman-temanku. Jadi mungkin teman-teman kalau mau PDKT tuh sama doinya melalui jalur ikut lomba, boleh banget tuh. Mungkin kalian cari dulu informasi lomba. Mungkin lomba-lomba yang sifat regional, nasional, bahkan ke internasional. Nanti kalau kalian udah dapat informasinya, terus itu cocok dengan kalian dan calon doi kalian itu, boleh tuh langsung aja diajakin. Yolah kita ikut lomba bareng gitu. Itu pengalaman temen aku ya, bukan teman ya. Teman. Nggak mungkin ya Kak Fahmi kayak gitu, nggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Iya, insya Allah tapi. Pertanyaan berikutnya, wajar nggak sih Kak kalau kita lebih akrab sama teman organisasi daripada teman kelas sendiri itu? Kalau aku sih memang merasa kayaknya lebih akrab sama organisasi sih.
Ya, betul Mungkin sih. karena masih kuliah online ya. Nah, itu sih alasannya. Karena kalau di kawan kelas kita kan kita jarang kan ketemu Iya. karena online. Nah, kalau organisasi kayak organisasi kok gitu aja kan. Kita Iya. banyak kan apa sih namanya itu program-program kerja yang melibatkan hampir dari seluruh anggota Kogitas secara offline. Alhasil mereka ada kesempatan untuk bertemu secara langsung begitu, Jody. Iya benar. Jadi wajar teman-teman. Oke, next pertanyaan berikutnya Kak, kalau ngurus dispen MK pas mau lomba di luar itu gimana ya Kak? Gimana nih? Dispen Dispen. MK ya? Hmm. Gimana ya? To be honest, aku belum pernah coba urus dispen, tapi biasanya aku pernah dengar arahan dari kakak-kakak bahwasan jika kita nanti ada ikut lomba dan lomba tersebut bertabrakan dengan jadwal kuliah kita bisa langsung urus saja ke admin jurusan kita masing-masing. Dijelaskan bahwasanya kita sedang mengikuti suatu perlombaan yang memaksakan kita untuk tidak dapat mengikuti perkuliahan di jadwal yang telah ditentukan, sehingga nanti kalian akan dapat surat dan setelah itu dapat surat kalian bisa langsung kasih tahu ke dosen ya? yang sangkutan begitu teman-teman. Aku juga baru tahu sih cara ngurus dispen. Aku nggak pernah dispen, langsung keluar aja aku. Si paling nggak pernah dispen, Yodi. Iyalah. Kalau nge-zoom kan tinggal matikan aja. Parah. Oke, pertanyaan berikutnya buat kakak-kakak, tolong tips kuliah offline dong. Aku nggak pernah kuliah offline. Kak Fahmi baru kuliah offline ya? Iya, alhamdulillah kita dari semester 4 dan 5 ini kita offline. Nah, gimana tipsnya? Tips ya? Iya. Mungkin kalau yang pertama mungkin teman-teman bisa temukanlah good circle, di mana teman-teman kalian akan mempengaruhi kehidupan kampus kalian, teman-teman. Kita sering banget tuh ketemu sama orang-orang yang punya circle yang high class. Iya. Nah, terus karena kita pengen ikut, alhasil kita tuh melakukan segala jenis cara. Itu bohong sama orang tua lah. Делать не надо, надо выключить. Надо выключить. Нет. Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. Dan lain-lain, karena ingin mengikuti gaya hidup teman-teman kita tadi. Jangan teman-teman turutilah kemauan dan keinginan kalian yang sekiranya mampu teman-teman jalankan. Nice. Jangan turuti ambisi kalian. Soalnya mungkin teman-teman salah satu keuntungan kalau kita dapat good circle, teman-teman dapat menjadi orang yang lebih positif. Karena dengan adanya good circle yang dapat mendorong kalian bisa jadi pribadi yang lebih baik, mahasiswa yang lebih cerdas, mahasiswa yang lebih aktif, serta mahasiswa yang lebih lebih peduli dengan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa, yaitu belajar dan mengembangkan potensi diri dalam dunia perkuliahan begitu, Jody. Gila, keren banget. Tapi kalau tips dari aku sih, kalau mau kuliah offline jangan lupa mandi aja. Kalau online kan kita nggak mandi-mandi kan? Minimal mandi ya? Iya, minimal mandi kalau mau offline nanti. Ini pertanyaan mereka, Min, gimana lah ya cara yang ngatur duit dengan benar, apalagi anak kos harus berhemat. Ini pertanyaannya yang tahu ke siapa yang nanya. Siapa tuh? Saya lah. Oh, alah. Yang nanya hostnya sendiri. Ini aku bisa nggak sih ngasih jawabannya? Masa yang nanya langsung ngasih jawaban juga? Maksudnya ini kan biar ada gitu bahan itu kan. Kira nanti nggak ada yang nanya. Ya udah aku tanya aja. Aduh, kok dibocorin. Udah mungkin tips dari Kak Fahmi ini. Oke, mungkin tips dari aku. Biasanya dengan aku untuk mengelola keuangan per bulananku, aku biasanya kasih limit uang harian. Oke. Jadi aku ada uang limit harian itu 40.000. Ya. Itu udah makan, jajan dan lain-lain. Kalau ada sisa ditabung, kalau nggak ada sisa atau kurang, aku bakal ambil uang tabungan yang sebelumnya nggak kepake gitu. Bohong. Yang bener. Hah? Alhasil kita tertatah dengan uang-uang kita tadi. Selain itu juga aku biasanya mencatat pengeluaranku. Kayak aku beli cilok 2.000 aku catat. Iya. Bahkan aku ada WhatsAppku yang udah lama udah nggak aktif, aku catat semua pengeluaranku di situ. Setiap bulan aku hitung. Gitu. Nah, kalau dari aku sih tipsnya mungkin kalian perbanyak cycle aja sih. Cycle yang tinggal di kosan, di rumah. Jadi kalau misalnya di kosan nggak ada makanan atau lagi lapar gitu kan bisa mampir aja ke teman-teman gitu. Itu salah satunya. Kalau tips dari aku sama kayak Pak Fahmi dalam mengatur uang. Ini sama aja kayak memisah-misahkan dana-dana tadi. Kalau aku sih misalkannya dana makan minum, dana kebutuhan, dan dana darurat. Kalau dana makan minum ya kita hitung aja makan minum sehari kita berapa, nanti dikalikan sebulan berapa gitu. Terus dana ini apa tadi?
kebutuhan itu dana dari paket, transportasi dan lain sebagainya itu dihitung. Terus sisanya baru ke dana darurat. Dana darurat ini misalnya mungkin di luar dari rencana kita, mungkin ikut organisasi ataupun mendadak ada barang yang penting harus dibeli dan dana kebutuhan kita kurang. Jadi kita bisa ambil di dana darurat. Atau mungkin kalian bisa coba investasi. Investasi di mana? Malah iklan ya Mas ya. Oke, pertanyaan berikutnya, kapan nggak bayar HTM Kak? Tunggu kok gitu kaya kayaknya. Iya betul. Jadi teman-teman, karena kita nih adalah organisasi, Iya. tidak seluruh proker kita tuh didanai oleh dekanan. Benar. Hasil ya kita terpaksa untuk melakukan HTM. Lagi pula teman-teman, HTM itu tuh semuanya murni untuk teman-teman semua. Kayak makan, terus minum dan keperluan kalau kita ada kegiatan gitu. Iya. Nah ini mungkin untuk dana darurat tadi ya, bisa digunakan Iya, untuk bayar masuk HTM. dana darurat kan? Iya. Pertanyaan berikutnya, sudah bahagia belum hari ini? Belum sih kalau aku. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Aku nggak pernah bahagia. Sabar ya. Bahagia belum? Apa ya? Sabar aja. Oh iya iya. Kalau aku alhamdulillah udah bahagia. Alhamdulillah. Walaupun tadi ada sedikit kesel karena kehujanan kan. Iya. Tapi karena aku hari ini jadi guest star, ya aku lagi seneng gitu. Lagi seneng. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Online min nggak tahu mau sedih apa senang. Nah, online. Yaudah, aku mau jawab ya. Jadi teman-teman sedikit cerita. Jadi ketika semester 1, 2, dan 3 itu aku sama juga kayak kalian. Pokoknya full online. Gak ada tuh kegiatan kampus yang bersifat offline. Tapi alhamdulillah karena aku jurusan ilmu komunikasi dan aku konsentrasinya broadcasting, diberilah oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk datang ke kampus untuk menjalani perkuliahan offline. Jadi kemarin kuliahnya semester 3 itu offline dan 4 juga offline. Nah mungkin untuk teman-teman yang online lagi, yang sabar ya, sabar aja, berdoa, kita sama-sama berdoa supaya nanti COVID ini bisa segera hilang total, sehingga nanti kita bisa menjalani perkuliahan secara offline. Amin ya rabbal alamin. Sampai benar nggak sih angkatan 2022 ini? Iya. Dari SMA mereka online. Iya ya. Aduh sedih banget, tapi kami masih online juga sih. Juga sedih sih. Oke, itu pertanyaan terakhir dan seperti kita harus akhiri ini ya karena mau maghrib juga sih sebenarnya ya. Jadi itu semua pertanyaan kita jawab semua. Jadi kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM aja di Kogito Fest. Nanti kita bakal syuting lagi ya. Tolong lah tanya ya supaya kami ada kerjaan gitu ya. Iya guys, jangan lupa kalau question box-nya dibuka langsung diisi. Entah itu kalian mau curhat tentang masalah perasaan kalian dengan doi, keluh kesah kalian tentang Kogito, ataupun tentang perkuliahan kalian, boleh banget tuh curhatkan di IG Kogito guys. Ya jangan lupa follow dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya juga pada teman-teman kalian siapa tahu video ini menghibur dan lucu. Insya Allah sih. Insya Allah. Saya Jurian Sal, kalau ada kata-kata yang salah dan kurang lucu, saya mohon maaf dan Saya Fani Fauzan. pamit diri dan sampai jumpa. Bye bye.